Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Dialah Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha memiliki segala keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah ciptaannya, didesain olehnya, dihidupkan, diurus olehnya. Semua yang ada ini adalah milik Allah semata. Segala sesuatu selain Allah hanyalah ciptaan yang tidak ada daya kecuali dikuatkan, tidak ada ilmu kecuali diberikan percikan ilmu sedikit, dan tiada memiliki apapun kecuali yang dititipi sejenak, bukan miliknya tapi titipan. Tidak ada orang yang terangkat derajatnya kecuali yang diangkat. Tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu kecuali yang dia beri. Mutlak segala keagungan, kesempurnaan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakabbir. Kalau mutakabbir, kesombongan pada manusia, ini perbuatan hina. Tapi kalau Allah yang maha agung mengakui keagungannya, menampakkan keagungannya, adalah haknya. Karena tidak ada di jagad semesta ini yang maha agung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya orang yang sombong adalah makhluk yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, hadis Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Takabur itu hak Allah, mau membanggakan karena dia penguasa jagad semesta ini, sedang makhluk tidak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongkan dari makhluk? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Itulah kita. Siapa yang petantang petenteng, yang merasa gagah, hakul yakin asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai yang menjijikan. Sehebat apapun pakaiannya, dia pasti bawa kotoran. Benarkah? Hadirin sekalian, kalau ada seorang hamba sahaya, zaman dulu masih ada hamba sahaya, melihat sebuah singgasana, lalu dia naik dan duduk di singgasana. Dia pakai mahkota raja yang bukan miliknya. Dia pakai jubah kebesaran raja yang bukan jubahnya. Lalu dia berakting seakan-akan jadi raja, padahal dia hamba sahaya saja. Gimana kira-kira melihat yang seperti itu? Raja kira-kira marah tidak? Marahlah. Kalau di sini mungkin direktur, ya, atau di pesantren ada yang ngaku-ngaku kiai padahal baru daftar pesantren.
duduk, ceramah, pasti semua orang yang lihatnya sebuah kehinaan perilaku. Begitulah orang yang sombong itu adalah orang yang paling hina. Surat Luqman 18-19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu salah satu di antara banyaknya ayat tentang larangan kita berbuat sombong. Kesombongan yang pertama datang dari iblis. Iblis sombong, padahal dia diciptakan lebih dahulu, tapi dia tidak berhasil mengendalikan dirinya, sehingga ketika diciptakan Adam dan disuruh sujud dia tidak terima. Dia lebih memilih menjadi makhluk terkutuk. Fir'aun sombong. Orang-orang yang sombong, apa sih definisi sombong menurut Rasulullah? Batorul haq wa gomtun nas. Al-kibr, kibr, sombong, takabur, cirinya dua: mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa saja yang bisa membuat orang sombong? Imam Ghazali menyebut 7 perkara. 1, ilmu. Hati-hati, yang banyak ilmu kecenderungan sombongnya lebih tinggi dimilikinya. Harusnya makin belajar tuh makin merasa bodoh, bukan merasa pandai. Hati-hati hadirin, tiap ilmu dituntut oleh Allah, diamalkan atau tidak. Jangan meremehkan orang yang sedikit ilmunya. Saya ingat pelajaran dari guru AA, kalau ditakdirkan jadi ulama, jadi ustadz, mubalig, pantangannya merasa lebih dari umat. Tidak boleh, maksimal sejajar. Yang benar adalah di bawah. Karena orang tidak sholat belum tentu tahu sholat. Kita sholat jelek padahal kita sudah tahu. Orang tidak tahajud belum tentu tahu ilmu tahajud. Kita sudah tahu ilmunya dan kita sudah ngajarin orang tahajud, tapi tidak tahajud, beda tuntutan di sisi Allah. Orang lain berbuat dosa belum tentu tahu itu dosa. Kita berbuat dosa, tahu itu dosa dan tetap dilakukan. Lebih lagi jadi ulama, padahal menyuruh orang jangan melakukannya, tapi dia melakukannya. Seperti apa di sisi Allah? Ada ibu-ibu yang tetap tawadu. Ibu ini seorang peminta-minta, sederhana. Punya anak berapa? Saya punya anak 3. Di mana ibu anak? Anak saya di Unpad 1, di UGM 1, di ITS 1. Oh, kuliah apa Bu? Ibu sederhana sekali, anak-anaknya di sana. Ya sama aja seperti saya, minta-minta.
Kalau itu bukan tawadu, hadirin. Orang biasa tawadu bagus, tapi orang berilmu tinggi rendah hati lebih bagus. Jadi kalau saudara makin banyak ilmunya, makin merunduk, itu makin hebat. Karena seyogianya begitu. Katanya ilmu padi makin berisi, makin merunduk. Ayo, jangan meremehkan orang lain. 2, maaf. Itu ilmu Allah yang ngasih. Kalau Allah mau ngambil, sekejap bisa hilang. Yang hafal Quran, hati-hati, jangan nganggap remeh yang belum hafal. Menghafal Quran jadi sombong lebih buruk daripada yang belum hafal sambil belajar tapi tawadu. Apa artinya menjadi hafal tapi menjadi sombong? Sedang sombong adalah yang Allah murkai. Sebelum kita lanjutkan, kita sebut jenis-jenisnya, ke siapa saja sombong. Orang sombong, takabur itu yang paling fatal adalah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong tidak mengakui Allah, seperti halnya Fir'aun. Ada ayatnya ya. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 38 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Dia Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Nauzubillah min zalik. Apa yang mau saya sombongkan, kena angin aja bersin. Tolong hadirin, susah sombongnya nih. Ini AC boleh diwafatkan. Matikan saja ya. Cekik itu hadirin. Cabut kabelnya Kang. Niatnya baik, cuma beda ya. Angin dari belakang dingin tuh. Apa yang mau disombongkan ya, kena angin saja bersin. Jadi orang yang sombong itu ke Allah tuh nggak suka. Nyebut
Tuhan Allah berat, paling juga yang di atas. Nggak tahu gimana, berat saja dia menyebut nama Allah tuh. Dan tidak suka apapun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecenderungannya adalah dia tidak mau menuhankan Allah. Lalu kesombongan, dan Quran juga tidak suka. Orang sombong tidak akan akrab dengan Al-Quran, karena itu berisi kebenaran. Kan prinsipnya orang takabur itu dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran. Yang paling fatal mendustakan Allah sebagai Tuhan. Dia punya Tuhan sendiri. Dia tidak suka mengingat Allah. Yang dia ingat nanti adalah Tuhan versinya saja. Tidak suka Al-Quran, karena Al-Quran itu kebenaran. Kalimah la ilaha illallah juga tidak suka. Hati-hati ya hadirin, dengan adanya kemarin kejadian, jangan serba takut menyebut la ilaha illallah. Kita menjadi Islam dengan kalimat syahadat, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita mati dengan menyebut la ilaha illallah, surga itu. Tidak bisa orang nyebut la ilaha illallah kecuali Allah yang ngizinin. Kalau kita sekarang sudah serba takut dengan la ilaha illallah, habislah kita. Mendustakan Rasulullah, sombong kepada Rasul. Tidak suka belajar tentang Nabi, dia akan punya idola yang lain. Referensinya adalah buku-buku yang lain. Tidak salah kita membaca buku beragam, tapi ya jangan sampai kita lupa bahwa panutan kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lihat berapa banyak kita membaca kitab tentang Rasulullah, berapa banyak kita baca buku-buku karangan manusia lainnya. Kalau kita mengabaikan kitab-kitab hadis Rasulullah dan sibuk dengan buku-buku lainnya, nah itu sudah salah satu ciri itu kita merendahkan Rasulullah SAW. Padahal keteladanan beliau lah yang benar-benar akan membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jangan sampai baca buku-buku motivasi dari berbagai pihak sampai tidak punya waktu membaca kitab-kitab hadis dan sebagainya. Hati-hati hadirin. Dan yang ketiga, menyombongkan kepada sesama manusia. Jadi orang yang sombong itu dia tertipu oleh perasaannya sendiri, perasaan hebat, perasaan lebih dari yang lain, dan dia memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Akibatnya dia selalu menuntut untuk diakui siapa dirinya. Saya tuh pimpinan kalian, tahu? Bicara kepada bawahannya, bawahan sudah tahu saya atasan kalian, itu nggak usah diomongin. Tapi begitulah kesombongan menuntut pengakuan, padahal diakui seseorang tuh justru dari akhlaknya, bukan dari omongannya saja. Benar? Kalau orang sombong diajak ngobrol, habis kita oleh dia, ya. Apapun yang kita omongan ditimpali, dia pasti lebih tahu versinya, lebih benar, dan kita bagian salah melulu. Kalau diberi masukan, jengkel. Diberi koreksi, musuh. Tidak suka kepada orang yang ngasih koreksi. Harus dia yang paling benar. Harus dia yang paling tahu. Keputusannya harus sesuka dia. Dan celakanya orang yang, maaf ya, makin sombong itu akal tuh makin turun. Makin besar kesombongan, makin ngaco omongannya tuh. Makin sekepikirnya. Karena tidak ada referensi selain referensi nafsunya. Makanya tidak usah heran orang yang punten ya penuh kesombongan, enggak ada kematangan perilakunya, tidak ada.
kedalaman, kedewasaan, kearifan. Tidak, cenderung nafsu saja. Nafsu ingin memamerkan kekuasaannya, kemampuannya, kedudukannya, pokoknya punten dia cetek begitulah. Gak bisa, karena tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak, air jeruk menyegarkan. Tunggu dulu ya, saya lihat ini terus jadi emosi hadirnya. Alhamdulillah, saudara harus ikut bahagia. Kalau sok mangga tong minum sendiri, dengki jatuhnya. Lanjut. Berat. Orang yang sombong tuh gak enak sekali dilihat, karena cenderungnya meremeh dan sekujur tubuhnya akan memperlihatkan. Saya pernah lihat film perang Omar Mukhtar di Libya dulu ya. Begitu tawadunya, dan jenderal Italia itu Mussolini kan gitu juga. Hasilnya dibunuhnya juga digantung, kakinya di atas, dan betul-betul teraniaya. Hadirin, cara ngelihat terbayang tidak Rasulullah? Hati-hati menggunakan jari ya. Punten ya, tidak usah nilai orang lain, rasakan aja. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Tahu dari mana? Saudara pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Jawab, rasain saja. Aneh ya, ada rasanya. Kenapa ini nggak enak? Tanya saja, jari ini berani keluar kepada orang yang kita hormati tidak? Kalau keluarnya dia tidak keluar jari ini kepada orang yang kita hormati, berarti keluarnya ketika ke orang yang kita rendahkan. Tes nanti di kampus ke rektor sini. Berani? Sok, tentara ada di sini, coba ke komandan. Nih yang mau nikah ya, coba nanti ketemu calon mertua. Pak, mau menikahkan anak bapak sama saya tidak? Kita lihat hasilnya ya. Jodoh atau bedo hadirin. Itu saja sederhana. Kenapa tidak enak kita ditunjuk? Sejujurnya karena kita tahu ketika ditunjuk begini kita lagi dianggap lebih rendah. Betul kan? Kenapa ini enak? Enak ini? Karena kita tahu jempol ini keluar untuk menghormati, terutama di Jawa ya. Monggo neng kono. Kenapa ini paling enak? Sepengetahuan saya Rasulullah seperti ini menunjuk. Pada ibu-ibu dan akhwat, silakan dibagikan es krim, cherry, strawberry yang telah tersedia. Ya silakan, dan bisa dibawa pulang seluruhnya. Kalau ngarang tuh nggak usah yang pelit-pelit hadirin ya. Namanya juga ngarang. Dan khusus untuk bapak-bapak ini, mohon segera dilunasi cicilannya ya. Tetap enak hadirin, tidak tertekan benar. Kita punya jari, punya jempol, punya ini. Yang mengeluarkannya ini. Kalau kita anggap lebih rendah, keluar telunjuk. Kalau kita hormat, keluar ini atau begini.
Rasulullah tidak kelihatan nunjuk-nunjuk wajah. Sahabatku sekalian, apa saja yang bisa membuat sombong? Seperti yang dikatakan tadi, ilmu. Hati-hati ya, kita tidak akan mulia dengan sombong. Takdirnya seperti pipa U, makin kita ngangkat diri, makin turun kemuliaannya. Makin kita rendah hati, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah ngangkat derajatnya. Jadi salah kalau kita ngangkat diri. Kita ngangkat diri, derajat turun. Kita menurunkan diri di hadapan Allah, derajat naik. Seperti pipa U. Jadi kalau kita ingin mulia dengan ngangkat diri itu cara yang salah. Mulia itu justru dengan rendah hati. Makin tinggi gelar, pangkat, makin tinggi ilmu, makin tawadu. Lihat para ulama, ulama besar tuh tawadu. Justru yang rada petantang-petenteng kita nih, santri yang baru daftar. Pesantren kilat lagi. Pulang ke rumah, mama, ya ayyuhalladzina amanu. Papa, kabura maktan indallah. Antakulu ma la taf'alun. Amat besar loh Pak kemurkaan di sisi Allah. Alah, kamu baru di pesantren yang 3 hari aja begitu. Bukan tidak boleh dakwah, tetapi kalau merasa lebih dengan ilmu, malah orang jadi enak. Ayo yang kuliah S2, S3, profesor, dokter, ingat itu aksesoris ya. Allah tidak melihat gelarnya, Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Makin bersih tidak hatinya, berarti sukses dia belajar. Kalau makin sombong, gagal dia belajar. Juga hati-hati yang kuliah di kuliah negeri, jangan meremehkan yang swasta. Ya, nah, di sisi Allah mah tidak ditanya. Ini surga untuk lulusan perguruan tinggi negeri, enggak. Tetap saja yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Juga yang kuliah di luar negeri, jangan dulu bangga, karena belum tentu mulia di sisi Allah. Kalau nanti di wisuda pakai toga, ya alhamdulillah. Tapi ingat, TK Al-Quran juga pakai toga. Ya kan? Kemuliaan bukan datang dari gelar, banyaknya ilmu, tapi dari ketakwaan. 2, apa yang bisa membuat orang sombong? Apa nih? Bukan ini nasi goreng atau nih? Harta. Itu mah ceramah. Enggak, ini saya menghisap sesuatu. Inilah resiko masjid dekat dengan rumah makan ya. Sudah, jangan mengangsel semua dong. Ini namanya nasi goreng jamba roti ya. Sudah, nanti kita bahas sesudah selesai pengajian ini. Lanjut, apa yang bisa membuat sombong? Harta. Hadirin, harta itu benar-benar titipan Allah. Manusia lahir tidak punya apa-apa. Hidup ngaku-ngaku, ini tanah saya ada di Kalimantan Tengah, 1000 hektar. Pernah ke sana? Situ rumah, sinu. Apa dia nikmati? Tidak bisa. Karena Allah sudah mendesain tubuh kita tuh cuman sedikit makainya. Kita punya konveksi sekarang, jaket. Bisa ratusan tuh produksi. Sekali pakai jaket berapa? 1. Apa pakai jaket 10 gitu? Apa jongkok kita? Tidak bisa. Kemarin cerita dengan yang pedagang berlian Pak.
Ada berlian tuh 1,5 miliar segede gini. Gak berani make, takut digarong. Disimpan takut hilang, pusing katanya. Mending kayak kita gini pakai karet gelang. Ya. Makin mahal, makin keren, makin bagus, aslinya makin nyiksa. Kesiksa pengen diketahui orang. Coba. Makin mahal, makin keren tuh naluri ingin dipuji orangnya makin tinggi. Saudara punya jam mahal. Tanya kan, jam berapa sekarang? Itu. Kenapa nanya? Tinggal lihat sendiri. Tapi kan rugi orang nggak tahu. Beli sofa mahal. Datang tamu, bawa anak kecil, stres. Takut main di sofa mahal. Datang tamu gemuk, jongkok aja di sebelah sana. Belum lagi pengen diketahui orang, capek hadirin. Betul? Masih ingat cerita ibu-ibu yang tawadu karena memang tidak punya. Rumahnya sederhana di Perumnas, tipe yang kecil dan tidak dibangun, masih original. Suaminya nanya, "Bu, malu tidak punya rumah sederhana?" Apa yang harus membuat malu, Pak? Ya ini rumah kita paling butut di antara yang lain. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah, Pak? Orang tinggal di tenda berbulan-bulan. Di Palestina, di Suriah bertahun-tahun. Kita punya rumah. Orang ngontrak tiap bulan stres bayar kontrakan. Kita lunas. Tapi kan butut gini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang gede, yang kecil semuanya milik Allah. Rumah sederhana ini satu, susah sombongnya, Pak. Apa yang mau disombongin butut gini? Kita belum tentu kuat punya sesuatu yang bagus. Dua, rumah sederhana begini tidak ada yang dengki sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Tetangga melewat sama rumah kita. Yang didengki yang banyak kelebihannya. Tiga, tidak diminatin maling. Berapa kali rumah kita nggak dikunci? Lolos-lolos saja. Maling masuk ke rumah kita juga. Malah prihatin. Empat, rumah sederhana ini gampang ngurusnya. Seret ngepel, 2 kali putaran bersih. 5, rumah sederhana ini, Pak, insya Allah di akhirat ringan hisabnya. Apa yang mau dihisab? Kursi nggak ada juga jojodog, tikar, gelas, cangkir 3, paling jublek yang banyak-banyak hartanya mah aduh repot. Dihisab semua. Ibu-ibu yang selopnya banyak, wah lama. Padahal kakinya cuma sepasang. Bros segitu, dihitung itu bros oleh Allah, Bu. Kita aja lupa nyimpennya, Allah tahu ya. Oh, tegang semua jadi ingat. Ayo, jangan sombong sama harta ya. Masih ingat belajar dari tukang parkir? Banyak mobil, tidak pernah sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Karena cuma titipan. Yakini itu, semuanya cuma titipan. Gak ada orang kaya, tidak ada orang kaya. Yang ada cuman yang diuji dengan titipan. Rezeki itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai
jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Biasa-biasa saja. Hadirin, jangan suka kagum sama orang kaya. Kalau kita kagum, kita bakal merendah-rendah sama orang kaya. Bukan harus meremehkan orang kaya, biasa-biasa aja. Karena dia dan kita sama-sama hamba Allah. Sama-sama cuma diberi titipan. Cuman ada yang dititipi drum, dititipi ember, dititipi tangki, dititipi tanker, dititipi sloki, dititipi tutup salep. Ya, macam-macam lah. Nah, ini tutup PPO ya. Gak apa-apa. Tenang aja. Jangan merasa hina dengan topeng yang Allah titipkan ini, ya. Jangan merunduk-runduk dengan orang kaya dan menganggap remeh orang yang tidak kaya. Karena boleh jadi yang lebih soleh yang tidak kaya. Tapi kalau udah kaya soleh, Masya Allah. Jangan kagum kepada kekayaan orang. Ya alhamdulillah, sesudah belajar tauhid mah jadi lempeng we. Dan yakin Allah yang ngasih, betul? Sama Allah. Siapa yang paling kaya di majalah Forbes? Lihat coba makanannya, saudara. Saya sering dipijit oleh seorang sahabat di sini yang suka memijat orang-orang kaya. Cerita itu. Ini bos kaya sekali. Susah makan, ditimbang berasnya. Padahal punya restoran, yang makan pembantunya. Gak bisa minum, diukur minumnya, gak boleh kebanyakan karena ginjalnya sakit. Rezeki mah cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Saudara tahu, kalau sudah tua seperti saya ini, dulu waktu muda nggak punya uang, pengen makan enak. Sekarang punya uang, susah makan enak, dibatasi. Kemarin tuh yang ngirim duren montong 2 karung, saya bagian ngesep baunya aja. Udah santri wena, jelas pisan santri teh. Ceramah enggak apa enggak, dasar rezekinya. Hadirin, begitulah. Jadi nggak usah iri-iri ya. Apalagi udah miskin, sombong, makin nggak jelas, hadirin. 3, kedudukan. Pangkat, kedudukan sama, itu juga bukan karena hebat, pintar, karena Allah mau nguji saja, menguji. Ali Imran ayat 26 yang sering dibahas. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Gak ada satupun yang membuat orang berpangkat, berjabatan, berkedudukan kecuali ketentuan Allah. Kasih saja oleh Allah, siapapun dikasih. Hitler dikasih jabatan, benar? Mau Cetung dikasih. Jangan kagum dengan pangkat jabatan. Jangan bangga kalau kita dikasih. Jangan terpesona dengan pangkat orang lain. Semua sama. Hamba Allah yang mulia cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wah itu hebat, jenderal teh soleh, sholat tepat pada waktu, selalu di masjid. Nah itunya yang membuat kita kagum. Kesolehannya, jangan pangkatnya. Biasa aja hadirin. Dan kalau suatu saat diturunkan dari jabatan, jangan post power syndrome. Biasa aja karena memang dipergilirkan. Asalnya punya kekayaan, tiba-tiba Allah mau ngambil, dibuat perusahaannya bangkrut, diambil hartanya, hidup ngontrak lagi. Lempeng we. Dan Allah yang ngasih, Allah yang nahan, Allah yang ngambil, Allah yang ngangkat, Allah yang nurunkan. Kita sengsara kalau sibuk dengan penilaian makhluk. Itu saya sekarang dijauhi teman-teman yang dulu, karena saya sekarang bagus. Dijauhi oleh teman-teman pecinta dunia tuh bagus daripada dideketin pecinta maksiat, celaka kita. Ada kemarin yang nanya, saya hijrah, sesudah hijrah saya dijauhi teman-teman yang dulu. Gak apa-apa. Celaka itu kalau dijauhi orang soleh. Celaka itu kalau dijauhi oleh guru-guru kita yang baik. Dijauhi oleh orang yang ngajak salah mah beruntung. Jelas hadirin?
Saya tapi diremehkan, gak apa-apa. Diremehkan oleh orang, yang penting dimuliakan oleh Allah. Gak ada apa-apanya diremehkan. Remeh, gak apa-apa. Disebut remeh, gak usah takut ya. Tinggal dimakan remeh itu ada. Tahu remeh? Apa? Nasi ya. Jangan sombong, apalagi yang bisa bikin sombong. Oh, hadirin, pangkatnya sesuka Allah. Kalau Allah mau nurunin, turun. Salah satu cara Allah nurunin jabatan seseorang, tahu nggak caranya? Dibuka aibnya. Buka, tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, terserah. Gampang bagi Allah ngejatuhin kita. Sangat gampang. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi yang suka bikin sombong, kekuatan, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Hati-hati nih, diberikan otot ya. Saya emang ngerasa gara-gara push up tuh jadi somse, apalagi gara-gara viral. Suatu saat ini Allah kan maha tahu isi hati. Santri, ayo pertandingan push up, udah jelas lah ujubnya mah ya enggak? Push up, wah di sini nih kalah semua santri. Kenapa? Karena 2 bulan sebelum ngajak bertanding saya sudah latihan sendiri. Kira-kira udah 40 pasti pemenangan. Ayo segera push up, nggak pakai pemanasan. Besoknya asam urat di tangan ini merengkel. Mau gini sakit dari sini asam uratnya. Tidak sulit bagi Allah. Suruh aja saya makan lotek yang ada kacang-kacang banyak, merengkel hadirin. Ujub merasa pintar berkuda, pas lagi kamera, kuda yang harusnya belok kiri oleh Allah teh dibelokkan ke kanan, gebut aja, tragedi agim jatuh dari kuda. Gampang bagi Allah mah, nggak ada yang bisa ngalangin hadirin. Demi Allah bener hadirin, segala-galanya itu dalam kekuasaan Allah. Siapa nih yang paling gagah? Kasih bakteri. Apa yang suka bikin mencret? Bakteri apa? Otot kawat, balung besi, diare, yakin di WC ya. Dan nggak ada wibawa tuh. Serius. Siapa sih yang jago? Nggak ada yang jago. Yang ada mah cuman satu, kekuasaan Allah. Mau jago bela diri sehebat apapun gampang. Lagi jalan kelapat yang ding, maut. Kalau Allah mau mengambil nyawa seseorang sangat mudah, ya. Tidak usah pakai apa-apa. Pakai virus juga selesai kita ini. Atau garuk-garuk dikit kena paku, tetanus, bisa sampai kepada ajal. Makanya bagi yang gagah-gagah hati-hati ya, jangan petantang petenteng. Juga bagi yang badannya bagus, ini hati-hati ya, karena kecenderungan memamerkan dan meremehkan itu tinggi. Biasanya yang cakep ngumpul dengan yang cakep lagi, yang mancung dengan model-model kita. Berapa mili itu hidungnya, kan yang menghina hadirin. Hidung dia juga bikin-bikinan dia. Tong ngajago nu kasep ini asa pang bintang filmna. Di luar negeri mah nu karesep teh pasaran. Justru yang model kita yang eksotis. Biasanya yang merasa rupawan itu suka meremehkan, gak mau gaul sama yang nu barodas, gak mau gaul sama nu caroklat hidung model kita. Yang merasa tinggi besar nggak mau gaul sama yang pendek-pendek petekrek. Hati-hati, mudah bagi Allah membuat kulit yang mulus jadi rusak sekejap bisa. Semuanya milik Allah. Nah yang paling fatal adalah sombong karena amal soleh. Ini yang paling dilaknat Allah tuh, karena amal soleh itu hak Allah. Hati-hati nih yang rajin ke masjid, lihat yang jarang ke masjid. Eta mah tetangga teh jogging 5 km kuat, ke masjid 5 meter teh kuat, nunggu digotong sia. Kenapa ngomong gitu? Jangan-jangan saudara yang digotong duluanan.
Masih ingat yang anak dibawa bapaknya ke masjid, mau itikaf di masjid, jamaah lagi pada tidur. Si anak bicara gini ke bapak, "Pak, lihat, ini katanya mau itikaf tapi pada tidur. Gimana coba Pak menurut Bapak?" "Menurut Bapak mah bagusan mereka, Nak, daripada kamu. Kamu mau bangun ngomongin orang, mereka tidur nggak ngomongin siapa-siapa." Mengerti? Hebat si bapak nih. Ya sekarang yang tidur mah nggak gibah, dia bangun gibah. Pada orang lain tidur siapa tahu lagi mimpi bertemu Rasulullah, atau mereka tidur karena sudah itikaf semalam suntuk bagian tidurnya sekarang. Tapi yang bangun ini malah ngomongin orang. Jangan ngomongin, meremehkan. Pas Yasin di yang meninggal baca Yasin, ada yang terbalik buku Yasinnya. Aki-aki nggak bisa ngaji. Terus apa artinya kita bisa baca Quran menertawakan yang Yasinnya terbalik? Kan Anda tuh hadirin Yasin, harusnya kita bantu. Dan kita bisa ngaji juga dengan taufik Allah. Kalau enggak ngaco kita juga. Nih, saudara, kenapa kita ngumpul di sini? Ini mah cuman satu, taufik Allah, karunia Allah. Kalau enggak ngumpul di sini. Saat yang sama nih, ada yang lagi tiduran, ada yang main-main, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang lagi pacaran, ada yang lagi maksiat. Untung kita dibuat begini oleh Allah. Caranya adalah jangan meremehkan yang lain, tolong yang lain. Jangan pernah diberikan kemampuan ibadah meremehkan yang belum bisa ibadah, karena kita bisa ibadah juga, Allah yang mengubah. Benar? Ini santri yang penghafal Quran, jangan meremehkan kami ya. Kan sekarang ayo satu juz, mereka kan makanannya minimal 5 juz. Sajus teman dulu orang dibikin lupa. Alah, ya ayat naon ya? Bisa hilang hadirin. Oh, tidak sulit bagi Allah ngambil memori kita. Otak ini milik Dia. Janganlah hadirin. Jangan meremehkan orang lain karena ibadah kita, karena ilmu kita. Yang sudah pakai kerudung besar, jangan meremehkan yang kerudungnya belum besar. Kita mau juga taplak, menghina hadirin. Eta teh mode. Jangan, orang tuh tingkatan imannya beda-beda, betul? Dan apa gunanya kita meremehkan orang lain? Sedang kita bisa berbuat baik juga karena pertolongan Allah. Kalau Allah nyabut nih, dengerin sahabat-sahabat, kalau Allah nyabut nggak mau kita ke pengajian lagi. Kalau Allah mau nyabut nggak akan ke masjid lagi kita nih. Kalau Allah mau nyabut nggak mau kita baca Quran. Berapa banyak yang dicabut oleh Allah taufiknya, nggak mau beramal soleh. Ada juga yang dicabut hidayahnya, murtad nanti. Nauzubillah min dzalik. Mau dicabut. Jangan meremehkan orang, ya. Termasuk jangan meremehkan orang yang berdosa dan tobat, karena Allah lebih mencintai orang yang tobat dibanding orang yang taat jadi sombong. Dia berbuat dosa, tobat. Dia berbuat taat, sombong. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Apa artinya taat kalau jadi sombong? Apa artinya dosa kalau tobat? Makanya jangan meremehkan. Di masjid itu ada yang nangis saja. Nama tobat saya teh. Dia mah diampuni Allah, dia mah ditumpuk dosanya. Susah soleh deh ya. Sebelum kesini masa soleh. Nah sekarang jadi kayak penjahat semua kita nih. Bagus. Kalau kita merasa soleh, kita celaka. Kalau kita merasa banyak dosa, lalu tobat, kita beruntung. Dah hadirin. Jadi gimana sekarang? Sekarang apa yang mau disombongin? Dari fisik aja ini kita nggak ada apa-apanya. Yang kuat-kuat nggak dikasih makan, leles hadirin. Benar? Nggak dikasih minum, haus. Nggak dikasih nafas,
sesek, susah, nggak bisa kentut, apalagi hadirin. Angin duduk tuh yang nyelekit ya. Lemah kita mah. Terjun payung keren. Nah cuman turun aja ya. Burung biasa aja. Cek burung tinggali barudak tuh jelema. Ampun, cuman terjun segitu gayana luar biasa. Di film, padahal nggak bisa naik lagi. Ngagalayun we gini. Tapi langsung dikasih wing, gampang banget burung lagi ada. Nyelam, stakar kebek pak nyelam teh. Udah pakai baju karet di sini, undung ini, kerebek hanya 6 meter, 3 meter. Dah kata ikan tuh tinggal di barudak. Manusia mah sombong di film selfie, cuman berenang kayak gitu. Kita mah nggak usah bawa tangki segala macam. Benar. Dan kita mah dengan hewan teh eleh wae hadirin. Balap lari sok dengan apa yang cepet teh binatang teh? Hah? Kalah. Panco sok dengan badak kalah. Makanya nggak ada jalan lah buat sombong secara fisik, betul tidak? Satu-satunya pilihan bagi kita mah tawadu. Gimana supaya tawadu? Sing yakin semua kelebihan yang ada pada diri kita adalah ujian dari Allah. Kalau kita jadi sombong, gagal. Kalau kita jadi tawadu, baru sukses. Semuanya, harta, gelar, pangkat, jabatan, ilmu, popularitas, penampilan, itu adalah ujian. Baru jadi karunia kalau kitanya tawadu. Jadi belum jadi nih. Seperti ini nih, air minum ini ujian nih, belum jadi apa-apa nih. Kalau diminum saya ingat Allah, syukur, barulah jadi karunia. Kalau saya tidak tahu syukur, nggak jadi karunia. Dikasih uang tuh belum apa-apa, cobaan itu. Tapi dengan dikasih rezeki dia jadi syukur, barulah jadi karunia. Ya. Makanya sing yakin apapun yang ada ini ujian dari Allah. Lulus tuh kalau jadi tawadu baru dia sukses. Belum mulia, dikasih pangkat belum mulia, kalau jadi tawadu baru jadi mulia. Dan harus diingat, jangan memandang remeh orang lain, karena kita nggak bisa tanpa orang lain. Ini saya duduk di sini nih, wih, yang berjasanya luar biasa. Orang tua saya yang melahirkan, membesarkan, guru-guru yang ngajarin dari mulai guru membaca. Ini duduk di sini tuh jasa siapa aja nih? Guru membaca, guru baca Quran, segala macam ilmu ada gurunya. Tukang jahit, ini yang ngejahit ini. Saya kalau nggak jahit sendiri nggak jadi begini bajunya. Bisa jelek banget ya nggak? Tukang cukur, coba. Kalau kita nyukur sendiri, nggak ada wibawa, terondol, ya nggak, jadinya teh gundul lagi. Itu kan polisi teh gagah teh karena dicukur. Coba polisi lalu lintas nggak dicukur, krit. Serius hadirin, tentara teh baris berbaris teh karena dicukur ya nggak? So hormat, repot. Jangan meremehkan guru SD, nggak ada guru SD, nggak jadi sarjana. Ini masjid ini, maaf ya, ini kan jasa banyak sekali orang. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Enak tidak sound sistemnya? Ini teh jasa Hamim dan kawan-kawan. Sekarang ku Hamim di Payahan, klek. Jasa yang nyiapin air, kita tidak tahu. Saudara wudhu di sini nyaman. Siapa? Teman-teman jaga toren, jaga kecukupan air, jaga tekanan air, jaga cadangan air. Nggak ada yang tahu. Itu ada. Boleh jadi di sisi Allah lebih mulia daripada yang ceramah ini. Saudara masuk ke toilet bersih, siapa yang ngebersihinnya? Kita tidak tahu. Kalau nggak dibersihin jatuh nih wibawa ini. Karpet bersih, saudara tidak tahu siapa yang nyedotnya, siapa yang ngasih minyak wanginya. Ada banyak peran. Di luar yang jaga parkir,
Masya Allah, ini banyak. Kita tidak bisa meremehkan orang lain. Coba jawab ini, bersih penting tidak? Kalau gitu petugas kebersihan penting dong. Kalau gitu petugas kebersihan orang penting. Kalau petugas kebersihan orang penting, kenapa kita meremehkan? Sombong kalau kita meremehkan padahal kita perlu dia. Ya, hormat ke tukang petugas kebersihan tuh kalau lihat cleaning service teh pak cleaning punten. Kalau mau sedekah teh tuh masa cuma 2.000 ke toilet teh penghinaan. Saudara tahu sendiri derita nggak ada toilet ya kan? Katanya kan orang yang paling sering lihat orang bahagia tuh penunggu toilet ya. Bisa kelihatan antara masuk dan keluar tuh perubahannya. Itu sebelum keluar. Cuma 2.000 bayangan. Aduh, pernah ini asli nih hadirin. Ada seorang ibu-ibu minta izin ke suaminya, saya kalau ke toilet 100.000 ya Pak. Ya terserah nggak apa-apa. Kenapa? Saya menderita sepanjang jalan. Sesudah ketemu toilet yang bersih, masa saya cuma 2.000? Penderitaan segitu 100.000. Coba dibudayakan di sini hadirin. Sepi langsung toilet ini ya. Ini serius hadirin, jangan meremehkan orang lain. Ya, sing seneng menghormat orang. Ke tukang sayur, susah bawa sayur dari gunung ke dekat kita tuh. Pernah dengar yang istrinya ngidam, pengen mangga aromanis, ini cerita aja. Udah cari tuh suami, maklum lah. Anak pertama sedang dikandung, jadi ratu kan. Ke pasar impres, ke pasar buah, supermarket nggak ada. Sampai di rumah teh asar teh, aduh bu, gagal nih nggak ketemu. Tiba-tiba kedengaran mangga, ada tukang mangga. Mang, dia mang. Jualan apa? Dari tadi juga mangga. Mangga apa ini? Aromanis. Aromanis, dia siap. Meninggal sopan hadirin. Seberahan ya? 10.000. 5.000 ya? Ini sombong. Bayangkan dia udah keluar waktu, tenaga, biaya, parkir, bensin, pikiran. Sekarang Allah datangkan tukang mangga, ngedeketin dia. Masih nawar. Zolim. Harusnya berapaan ini mang? 10.000. 20.000. 4 kilo. Sama. Nawar itu juga. Hadirin, kalau nyebut pedagang teh jangan sampai menghina ya. Sing sopan. Kita perlu tukang sayur, tempat bensin kita perlu pom bensin. Nggak ada ruginya lah menghormati tiap orang. Betul? Yakini semuanya hanyalah milik Allah dan mudah Allah mengambil segalanya. Jangan sampai sombong karena semua karunia adalah ujian. Dan yang kedua, jangan meremehkan orang. Sibuklah senang mencari kebenaran. Sibuklah mencari orang-orang yang mengoreksi kita. Jangan ngomong cinta sebelum engkau tahu hakikat cinta. Tahukah engkau apakah hakikat cinta? Aku sesungguhnya tak tahu, tapi kupaksakan untuk tahu. Cinta adalah ini serius pisan biasa. Saya juga lagi mikir mending gitu. Dasar belum punya istri, biasa aja. Kalau mau tahu cinta itu adalah siapa yang paling gigih membuat kita jadi lebih baik. Siapa yang paling gigih membantu kita jadi ahli sorga. Itulah cinta yang asli. Jadi kalau saudara mencintai seseorang, berjuanglah agar yang dicintainya jadi ahli sorga. Itu asli itu hadirin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Tapi kalau cinta ingin dibeliin ini harus diapelin lah, itu mah mankilaf, cinta monyet maksudnya. Benar gitu kan? Benar kan? Gitu-gitu aja dibahas. Kalau lebih dalam gorilla love. Ada ayat. Alhamdulillah. Ada Ustaz? Silakan. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 37 sampai 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Allah Tuhanmu. Udahlah, biasa-biasa saja. Pada waktu penaklukan Mekah, itu dari Madinah dan kabilah-kabilah datang dengan pasukan sangat banyak dan belum pernah ada sebanyak itu sebelumnya. Abu Sofyan tuh cari Nabi Muhammad, kan dia tahu Mekah mau diserang, dia salah seorang pimpinan di Mekah. Di mana Muhammad itu? Di mana Rasulullah? Apakah di depan dengan kegagahannya, dengan kuda hebat? Enggak, Derin. Ternyata Rasulullah itu didapati di tengah pasukan, naik keledai, dan pelananya juga sederhana, dan Rasulullah tuh merunduk begini sampai keningnya tuh mau kena kepada punggung keledainya. Keledai pelananya sangat sederhana dan juga posisinya sampai merunduk, saking ingat kepada Allah. Itu pasukan terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Panglimanya tawadu begitu. Begitulah semestinya. Ayolah hadirin, kita hindari petantang petenteng, apalagi yang followernya banyak. Biasa sajalah, jangan sampai bangga segala diposting, menunjukkan kehebatan diri. Nanti oleh Allah diberikan ujian, repot, kita nggak bisa apa-apa. Benar? Hadirin, ini Darut Tauhid mau milad. Saudara nggak usah nanya kenapa ulang tahun Darut Tauhid ganti-ganti waktunya. Sudahlah, itu bukan urusan yang sangat penting. Kami juga heran, kenapa tiap tahun beda-beda yang ulang tahunnya. Ingetin ya, tanggal gongnya tanggal 2 Desember. 1 Desembernya akan ada acara di sini hari Sabtunya. Ya kan? Maaf, sudah lihat sendirilah. Pokoknya ada di sini, ya. Oh, ini seminar nasional, tanggal 1-nya di Dom di Sentral 5, lalu malam harinya mabit, lalu pagi harinya jalan sehat, deket lah dari sini ke situ, karena kalau terlalu jauh jadi kurang sehat. Terus pun bike, ya, naik sepeda, sama dari sini ke sana itu, kan? Sama? Oh, ini jalan sehat campur sepeda, ya. Lalu di Gimnasium UPI nanti ada talk show, tausiah, dan ya kita silaturahim supaya semuanya kebagian makanan khasnya Darut Tauhid apa? Bawa masing-masing, hadirin ini ya, supaya tidak ada yang tidak kebagian, ya. Mengerti kan Pak? Ya. Coba dijiwai ini dengan baik. Karena bahwa masing-masing itu menunjukkan kehormatan dan harga diri. Tidak mau membebani orang lain. Selalu ingin berbagi. Pesantren pelit mau pelit, tong loba alasan.
Terima kasih sahabat yang baik. Alhamdulillah, maaf. Jangan sampai terpancing oleh situasi apapun yang membuat kita saling merusak satu sama lain. Ya, rekan-rekan sekalian, Indonesia ini takdirnya sangat beragam, baik organisasi Islamnya beragam, juga etnis. Ini udah takdir begini. Kalau semua ini berpecah, kita lihat negara-negara yang pecah, betul? Kalau pecah, ibadah juga susah. Tempat ibadah hancur, sekolah hancur, perekonomian hancur, kesehatan juga bisa hancur. Kalau bangsa ini pecah, kita akan turun sekali merosot menjadi negara yang terbelakang. Lihatlah negara-negara yang pecah. Kita harus berjuang keras, sedewasa mungkin, sematang mungkin dalam menyikapi aneka perbedaan yang ada. Mudah-mudahan saudara paham kenapa saya tidak mengkampanyekan salah satu paslon atau capres, cawapres. Itu sudah ada bagian masing-masing. Saat ini AA merasa lebih penting kalau ngajak orang akur, ngajak orang jangan sampai menuhankan pilpres, menganggap pilpres segala-galanya. Walaupun penting, tapi ingat Allah yang menentukan. Jangan sampai rusak akhlak kita karena pilpres. Jangan sampai rusak ukhuwah kita karena pilpres. Tetap dalam perbedaan ini kita harus jaga akidah, jaga akhlak, dan juga jaga ukhuwah kita, baik ukhuwah sesama umat Islam maupun ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa lainnya. Kita punya tanggung jawab bersama menjaga bangsa ini. Jangan sampai mewariskan kehancuran bagi anak cucu kita kelak. Salah satu tanggung jawab besar kita adalah menjaga bangsa ini tetap akur. Sepakat hadirin? Ya, harus pandai-pandai mengendalikan diri. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita tutup dengan membaca Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi sama-sama sambil berwakaf, ya. Semoga Allah yang maha kaya, yang maha melihat, maha menghitung segalanya, menjadikan amal jariah ini jalan agar pahala mengalir tiada henti dan kita bisa berkumpul di surganya nanti. Mari kita sama-sama membaca Fatihah sambil berwakaf. Tafadhol. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya. Betapa seringnya kita menampilkan kesolehan di depan orang, tapi di belakang kita berbuat maksiat. Allah tahu apapun yang kita berbuat. Kita dihargai orang karena Allah masih menutupi. Masih menutupi kebusukan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah memberikan kesempatan kita bertobat. Padahal Allah mudah bagi Allah untuk memberikan hukuman atas dosa-dosa kita. Allah Maha mendengar janji akan mengampuni hamba-hamba yang benar-benar bertobat meminta ampunannya. Hadirin, marilah kita beristighfar, memohon ampunan Allah dengan jujur dan tulus, sambil kita buka lembaran-lembaran kelam yang kita tahu sudah pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar. Bukanlah hadirin siapa yang selama ini hidupnya musyrik, punya Tuhan yang lain selain Allah. Istighfar yang selama ini hidupnya mengkhianati Allah, diperbudak dunia, diperbudak nafsu. Istighfar hadirin yang hidupnya penuh kemunafikan, hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk.
Istighfar yang di depan menampakkan baik, padahal di belakang penuh kehinaan. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang mulutnya penuh kebohongan, yang janji-janjinya tidak ditepati. Yang amanah-amanahnya dikhianati. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sering menyakiti orang tuanya, yang air susu dibalas air tuba, yang belayan dibalas dengan hardikan. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin, yang suka merobek-robek perasaan orang tuanya, yang melumuri aib ke wajah ibu bapaknya. Ingat, anak yang durhaka di dunia ini didahulukan petakanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar hadirin, yang sering berbuat durhaka. Jangan sampai orang tua kita tidak ridho kepada kita. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya kotor, hitam, kelam, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, berzina. Allah Maha tahu apapun yang kita lihat. Istighfar yang mulutnya penuh dengan kata-kata hina, nista, penggibah, penyebar fitnah. Astagfirullah. Istighfar yang tubuhnya kotor. Allah tahu persis apa yang dilakukan tubuh ini. Akan ada saatnya tubuh ini bersaksi. Astagfirullah. Kulit ini akan bersaksi. Tangan akan bersaksi. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar hadirin. Entah seperti apa di akhirat ketika tubuh ini bersaksi. Istighfar yang memakan harta haram, makanan haram, minuman haram, obat-obatan haram. Istighfar yang hidupnya sering menjolimi orang lain. Astagfirullah. Apalagi menjolimi orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna ya karim, amin.
Doalah hadirin masing-masing. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah yang Maha Baik. Doa hadirin, doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, karuniakan rumah tangga sakinah ya Allah. Berikan pendamping jodoh terbaik yang menguatkan iman, karuniakan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Khususon sahabat kami Endut, Iso ya Allah, yang Kau saksikan berbaring tiada daya. Kuatkan iman juga saudara kami lain yang sedang sakit. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Ya Rabb, lindungi saudara kami yang teraniaya dimanapun. Ya Allah, kuatkan, beri kesabaran yang sedang diuji ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan pemimpin terbaik ya Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Allah, berkahi siapapun yang memakmurkannya ya Allah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan sholihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanak astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.